Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Ada kesan langkah ini reaktif setelah terjadi kasus poluan membakar suaminya yang juga seorang anggota polisi karena kecanduan judi online. Apakah langkah pemerintah itu akan efektif? Inilah Top Review. Hari Rabu 12 Juni 2024, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan khusus menyangkut maraknya judi online. Pernyataan itu dibuat di akun YouTube Sekretariat Presiden. Presiden menekankan bahwa masyarakat jangan berjudi baik online maupun offline. Presiden Joko Widodo mengungkap pemerintah telah menutup 2,1 juta konten judi online. Kita juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Dengan pernyataan itu, Presiden ingin menekankan bahwa pemerintah serius dalam memberantas judi online. Tapi dari data yang ada, judi online memang merajalela. Di antara negara di ASEAN, pemain judi online dari Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Sementara itu, transaksinya di kuartal pertama 2024 saja nilainya mencapai 600 triliun rupiah. Lembaga riset Drone Emprit mencatat, saat ini judi online sudah sangat masif dengan pengguna bukan lagi kalangan pengangguran, tapi juga kalangan terpelajar. Jadi gini, kalau menarik dari data kami, yang menarik dari cara mereka gitu mempersuasi agar ikut judi online adalah mereka masuk ke situs-situs ya atau ke laman-laman itu yang biasanya memang publik suka kunjungi. Misalkan di laman olahraga, terus kedua di laman pemerintah itu sendiri, dia bonceng. Nah, yang kedua adalah gitu, kita mulai tandai. Gitu. Kalau dulu kan orang alasannya karena pengangguran, begitu. Sekarang enggak. Ya. Ketika ada polisi, ada tentara yang kena juga, mohon maaf, mereka itu kan dididik, gitu. Ada doktrin di situ, ada gaji juga yang mereka dapatkan dan kena juga. Ini sebenarnya bisa jadi indikator awal bahwa judi online itu nggak kena lagi ke wilayah masyarakat bawah, tapi juga udah mulai masuk masyarakat seperti itu. Kami yakin kalau misalkan ada survei yang melibatkan mahasiswa, karena kebetulan saya juga pengajar gitu, bahasa judi online itu bahasa kesehariannya mahasiswa, gitu, dan bahasa keseharian tukang ojek dan sebagainya. Artinya ini udah mulai bahasa kasarnya merakyat, judi online itu udah merakyat. Gitu. Makanya ketika ada kebijakan dari Pak Presiden gitu, itu dinanti betul oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Presiden akhirnya membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online sebagai salah satu langkah tegas dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Satgas akan dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Satgas Pemberantasan Judi Online akan ditandatangani oleh Pak Presiden karena sebagai Menteri saya sudah paraf. Tadi barusan sebelum kesini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Ketua Menko PMK, saya Ketua Harian Bidang Pencegahan, Pak Kapolri Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum. Bentar lagi nanti akan diumumkan secara resmi. Ya ini saya sudah paraf, jadi prosedurnya semua Menteri paraf, nanti tinggal Pak Presiden. Sudah selesai secara administratif. Tapi walaupun belum ada satgasnya, kita kan udah bertindak terus, nggak berhenti. Langkah pemerintah itu diambil hanya beberapa hari setelah terjadi tragedi poluan bakar suaminya sendiri yang juga seorang polisi karena kecanduan judi online. Komisi 1 DPR RI menilai, langkah pemerintah memberantas judi online dinilai kurang efektif karena dampaknya tidak terasa. Langkah yang dilakukan memang sudah ada, akan tapi dampaknya itu belum terasa dan terlihat. Bila hanya menutup satu demi satu, tidak akan ada efek besar. Kenapa? Karena akan selalu ada
membuka website berikutnya. Nah, bahkan juga dengan menggunakan teknologi terbaru. Maka itu pemerintah harus bisa melakukan tindakan-tindakan drastis, apakah dalam bentuk aturan, ataupun juga dalam kebijakan, ataupun juga dalam peningkatan dan kemampuan untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan hal ini. Maka pemerintah, khususnya Menkominfo dan Polri selama ini memang terkesan reaktif, hanya jika ada kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, dalam video konferensi arahan kepada jajaran kepolisian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan pemberantasan judi online. Ia menegaskan tidak segan mencopot Kapolda jika ada jajarannya yang terlibat judi online. Yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Sontak kesigapan aparat meningkat untuk memberantas judi, khususnya judi online. Di antaranya dengan menangkap bos judi online Apin BK. Namun keseriusan itu lambat laun mengendur dan tak terdengar lagi. Hingga kemudian ada kasus poluan bakar suaminya yang juga seorang polisi yang membuat greget pemberantasan judi online kembali meningkat dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun itu baru awal. Yang diinginkan publik adalah tindakan nyata untuk memberantasnya. Yang menarik adalah semua media dan publik itu menanti ya, terkait dengan kebijakan Pak Jokowi selanjutnya. Makanya di sentimen ada 3 hal, positif, negatif, dan netral. Kami tertarik itu pada netralnya. Netralnya adalah Pak Jokowi diharapkan ini bukan momen untuk gagah-gagahan, tapi ditunggu aksi nyatanya gitu. Ya, beliau sudah muncul secara visibility, beliau sudah mengatakan bahwa akan memberantas judi online. Yang ditunggu adalah aksi selanjutnya, aksi nyatanya. Seperti itu. Tentu, selain aksi nyata adalah konsistensi dalam pemberantasan judi online. Sebab jika hanya dilakukan secara reaktif dan sporadis, maka mustahil mengalahkan gerilya bandar judi online yang beroperasi lintas negara.